dalam satu sesi latihan ya, dalam satu sesi latihan. Entah itu pagi atau sore yang kalian desain gitu ya. Itu semuanya pasti nggak jauh dari skema ini. Skema ini. Training sesi part, bagian sesi latihan. Either itu pagi atau sore. Ada introduksi, ada preparation, ada main body, ada conclusion. Total time-nya 2 jam atau 120 menit. Ada yang bikinnya cuma 3. Ada yang bikinnya cuma 4. Ada yang bikinnya 5. Ada yang bikinnya cuma 3. Ya. Tapi tentu idenya adalah dari setiap aspek itu sesi latihan gitu ya. Kita mau ngelatih nih ya. Ngelatih bahwa pertama yang kita bawa tuh bukan cuma isi kepala doang, tapi betul-betul semua hal. Entah itu persiapan tekniknya yang akan kita berikan, entah itu persiapan mentalnya tadi yang akan kita desain, entah itu persiapan teorinya akan kita berikan, entah itu persiapan taktik dan strategi bahkan kalau ada. Dan atau juga ada persiapan tentang apa-apa saja yang akan diberikan melalui yang kita sebut dengan introduksi ini. Nah, introduksi ini adalah berisi tentang, ini mudah-mudahan nyambung apa yang mau saya kasih ya. Mudah-mudahan nyambung apa yang akan kita jalankan ya. Berisi tentang serangkaian kegiatan aktivitas di main body ini. Yang berangkat dari itu sebelumnya permasalahannya yang kalian evaluasi menjadi bahan refleksi dan akan dituangkan dalam sesi latihan, atau rencana-rencana apa saja yang akan kita buat di latihan intinya. Sampai sini paham dulu nggak nih, coaches? Paham, Kak. Marnala, Daryl, Rahman. Paham nggak? Paham, Kak. Dimengerti, Kak. Paham, Kak. Saya ulang, dari 5 sesi, saya selalu menggunakan 5 sesi ini. Kita di lapangan tuh selalu gunakan 5 sesi ini, mau di profesional ataupun di amatir. Yang pertama kita kumpulkan, lalu kita introduksi. Atau ya kira-kira ada kayak kalau di Penjas itu bilangnya apersepsi. Ada motivasi, ada evaluasi dari acara latihan sebelumnya, ada macam-macam yang mau kita sampaikan. Atau misalnya sifatnya ada ice breaking misalnya, boleh saja diberikan di awal tentang penguatan pada acara latihan kita, introduksi. Ini yang sering kita lewat. Atau sebenarnya udah, tapi itu kita nggak anggap sebagai pada acara latihan. Dalam satu sesi latihan. Pernah nggak berdasarkan pengalaman kalian dalam coaching gitu ya, atau dilatih sekalipun gitu ya. Di awal ketika huddle kumpul, ada whistle break, kumpul semuanya. Bahas apa gitu, pernah nggak? Saya yakin pernah. Rahman, pernah nggak? Nah, Kak. Kira-kira isinya apa, Rahman? Kayak mungkin evaluasi yang latihan sebelumnya juga, misalnya kayak kemarin gimana gitu, mungkin dikembangin lagi gitu, Kak. Baik. Pernah satu hari saya ini datang, ikut saya kumpulin whistle break. Guys, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya, bla 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 segala macam. Udah. Habis itu, guys, berdasarkan pertandingan kemarin atau mungkin berdasarkan hasil latihan kemarin, saya lihat ada video-video yang kalian tuh kayaknya nggak 100% melakukannya di latihan jaga. Atau pada saat kalian melakukan drilling offense, layup, shooting, gitu ya, itu nggak finish. Melakukannya nggak 100% masuk. Bagaimana mungkin ketika gitu, pada saat pertandingan akan muncul? Kalau kalian melakukannya nggak 100%. Apa yang kita dapat harapin kalau kalian nggak melakukannya betul-betul 100% dalam melakukan finishing, atau dalam melakukan penjagaan misalnya, atau dalam melakukan dribble misalnya nggak kuat. Yang terjadi bolanya nggak masuk, yang terjadi golanya gampang turnover. So, pagi ini kita akan terus tingkatin kualitas kita dan lain sebagainya. Nanti acara latihan kita bla 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 dan sebagainya. Kira-kira gitu yang disampaikan sama Rahman, Dery, Sanggita atau Marnala di sesi latihan pagi. Tapi harus ada dasarnya apa? Sehingga
Bagi seorang pelatih datang ke lapangannya bukan tangan kosong, ada catatan. Ada catatan yang sebelumnya, ada catatan buat berikutnya apa, gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak? Paham, Kak. Paham, Oh, Kak. so, tugas kalian sebenarnya sederhana banget, tidak sampai pada mendetail pada isi latihan, serangkaian kegiatan pada sesi latihan ini. Kalian cuma membuat, misalnya kalau fundamental materinya ini, kalau advance materinya ini, kalau ini. Terus kalian mendesain kelompok umur 8 bagaimana sampai 9, 9 sampai 12 bagaimana, 12 sampai 16 bagaimana. Kalian cuma mengurut doang, cuma inventarisir materialnya. Itu nggak susah. Bahkan kalau lebih bagus lagi, menarik lagi, kalian punya basketball handbook-nya, ada drillingnya nanti. Ke depan saya mau tekanin soal drillingnya nanti. Bagaimana pendekatannya. Cuma sekarang saya jadi lemes gara-gara basic-nya aja kalian belum punya semuanya nih. Apa-apa aja yang akan kalian implan, apa-apa aja yang kalian akan install, apa-apa aja yang kalian akan berikan kepada anak-anak di kelompok umurnya. Kan gitu ceritanya, Man. Daryl, Sanggita, Marnala. Bener nggak sih? Benar, Kak. Saya tuh lagi ajarin, kita tuh lagi belajar bagaimana menerapkan acara latihan untuk kita latihan gitu. Kita berlatih juga, berlatih coaching gitu. Nah, sebelum saya lanjut, masalahnya di mana sekarang? Kenapa sampai sekarang belum juga kelihatan hal yang mau kita pelajari? Marnala dulu deh, apa masalahnya, Mar? Sebelum kita masuk yang lebih utama lagi. Saya boleh nanya nggak? Saya tanya dulu, masalahnya di mana? Ini, jadi masalah itu di pas kalau kayak secara umumnya gitu saya ngerti, Kak. Maksudnya kan kemarin disuruh 6 sampai 12. Jadi kalau 6 sampai 12 itu kan berfokus pada Kevin dan buat si anak ini cinta basket kan, Kak. Nah, Ya, fundamentalnya gimana? nah itu dia maksudnya program latihan yang ingin saya buat itu kayak masih belum terpikir gitu, Kak, karena biasanya juga megangnya yang udah ngerti bola basket gitu. Bukan yang dari dasar dari anak kecilnya gitu. Ya. Baik, nanti kita bahas. Kalau Daryl, problemnya apa? Problemnya untuk menentukan apa yang diberikan ke itu sih, Kak. Maksudnya pemilihan materi yang akan diberikan gitu. Baik. Kalau Rahman, problemnya apa, Man? Kalau saya ini, Kak, saya tuh lebih tahu gerakannya, tapi apa materinya, tapi kadang nggak tahu nama-namanya gitu, Kak. Jadi kayak misalnya namanya apa gitu. Nah, itu saatnya kita pelajari, itu saatnya kita iniin Marnala, Daryl, Rahman. Di sini ada Sanggita juga yang sedang sibuk, nggak apa-apa. Ini yang saat ini kita pelajarin. Kalian tuh takut sekali salah. Kalau nggak kita nggak belajar. Apa aja masukin. Kan idenya gini nih, gini, guys. Saya mau kalian tulis setulis-tulisnya. Ada yang namanya buku kalian. Kemarin saya contohin buku nih, buku kalian punya satu buku yang kalian tunjukin ke saya. Ini Pak, fundamental basketball. Teknik dasar bola basketball itu ada 5 basicnya. Misalnya ball handling, passing, shooting, atau dribbling ya, pivot, rebound gitu, dan passing misalnya. Nah, semua aspek itu kan macam-macam tuh. Ada passing begini, ada passing begitu, dan lain sebagainya. Ada dribbling begini, ada dribbling gitu, dan lain sebagainya. Ada shooting gini, shooting gitu, dan lain sebagainya. Nah, kapan itu diberikan, dan untuk siapa itu diberikan, dan kenapa itu diberikan, itu pasti ada tata laksananya, ada urutannya. Apa ya, apa enggak? Iya, Kak. Nah, saya minta kamu inventarisir di kelompok usia berapa barang-barang itu diberikan, di kelompok usia berapa barang ini diberikan. Jelas sampai sini. Nah, ketika pengelompokan itu sudah terjadi, itu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah tugasnya. Ini udah masuk minggu ketiga nih. Kalau nggak salah saya. Mudah-mudahan saya salah. Apa ya, apa enggak? Iya, Kak. Nah, kalau itu sudah diberikan gitu ya, sehingga saya itu kan jadi main body-nya kalau di sini, kalau di layar kaca kalian, di layar laptop atau handphone kalian nih, main body-nya, urutan latihannya. Nah, sekarang urutan latihannya kita mau lihat modelnya gimana,
Habis itu kalian berangkat ke konsep drillingnya bagaimana, atau pendekatan latihannya gimana, atau pendekatan belajarnya bagaimana. Itu sebenarnya yang berikutnya yang mau saya bangun dari kalian. Cuma kaliannya atau sayanya nih kurang kurang maksa. Misalnya kalau besok sudah nggak ada, kita selesai kuliahnya. Mungkin baru dibuat minggu depan. Gimana, Mar? Deril? Siap Kak, Aman? Ah, siap Kak. minggu depan udah siap belum nih bahannya? Insya Allah bisa siap Kak. Sekarang tugasnya sudah cukup jelas belum nih? Marnala, tadi ada yang mau nanya apa? Silakan. Nah, pertanyaan itu kayak kita tuh nulisnya itu per program latihan ya, maksudnya sehari itu kita ngapain aja gitu Kak, per hari gitu. Bisa per hari, bisa keseluruhan. Semewah mungkin waktu, semewah mungkin materi yang kamu berikan. Semewah mungkin materi yang kamu berikan. Pertama, yang mau saya sampaikan adalah, ingat ya, kurikulum di kelompok umurnya. Apa saja bahan-bahan sebagai material dasar dalam pemberian pendekatan latihan teknik kepada anak usia kelompoknya. Sampai sini paham? Materinya dulu nih, materinya dulu. Belum apa-apanya, materinya dulu. Nama-namanya dulu. Apa namanya, between the leg, lalu round the head, round the waist, behind the back gitu. Atau nanti dari sisi pergerakan, dari sisi gerak dasar nanti kita bahas lah apa. Tapi kamu kan bicara soal tekniknya, gitu. Apa aja kamu inventarisir di kelompok umur, udah kurikulumnya. Habis itu drillingnya berikutnya. Kira-kira modelnya gimana nih kalau jumlah bulannya sekian? Tuh saya mau langsung ke situ habis ini. Ngerti nggak sih? Syutingnya gimana supaya anak-anak ini, kalau anak kelompok ini syutingnya yang statis, under basket misalnya, under basket shoot. Drillingnya gimana? Karena orangnya banyak nih, anak-anak kecil ini kan suka susah nih diaturnya, dikelolanya dan sebagainya. Atau modelnya, halo kelompok umur sekian nih, modelnya gini, progresifnya apa? Kalau berikutnya under basket, berikutnya agak mundur satu langkah. Kalau berikutnya agak mundur satu langkah, mungkin dari free throw atau medium shot. Atau berikutnya 3-point shot untuk kelompok umur tertentu. Nggak mungkin anak kelompok umur 5-6 tahun, 5-8 tahun, shooting 3-point. Kan itu jelas gitu urutannya. Deril Rahman, ada komentar, ada pertanyaan, silakan. Man, Deril, cukup jelas nggak? Cukup Kak, Kak sampai sini dimengerti. Kak. Jelas, Deril jelas. Dimengerti Kak. Ya, Rahman. Sampai sini cukup Kak, cukup jelas Kak. So, minggu depan kalau nggak ada lagi gimana nih? Saya kuliah kiat kita. Nggak bisa kalau kita nggak paksain, Man. Nggak bisa kalau kita nggak paksain nulis. Guys, ayo dong. Kita udah hampir 3 minggu nih, saya tanyain. Ini udah minggu yang ketiga saya tanyain. Ini minggu yang ketiga mana lah ya? Pertemuan yang ketiga ya? Setelah tugas itu ya Kak, ketiganya. Gimana? Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut. Sudah introduksi di sesi latihan gitu ya. Masuklah persiapan. Persiapan. Apa persiapan yang kita lakukan? Sarana dan prasarana. Ada aturan dalam kurikulum yang menekankan kita. Bentar, saya ada topiknya yang hubungannya sama kurikulum sebentar. Aturan dalam mengelola latihan. Standar. Nah, setelah kita itu preparation ini bukan cuma soal main body yang saya angkat ya. Walaupun sebenarnya dalam tata laksana struktur latihan, main body ini itu lebih kepada persiapan tubuh. Main body itu utama latihan inti, tapi preparation ini pemanasan untuk siap pada latihan inti. Tapi sebelum idenya pemanasan, perangkat-perangkatnya harus jelas dulu. Misalnya perlengkapan latihannya. Karena nanti hubungannya sama jumlah orang, jumlah bola yang pertama. Ranjang, mungkin ada tas bola, drilling board ada nggak? Cone ada nggak? Kostum latihan ada nggak? Tas latihan ada nggak? Atau sarpras lainnya ada nggak?
itu disiapkan sebelumnya tentunya. Tapi barang-barang ini akan kita gunakan sebagai media dalam pengelolaan kelas tentunya. Ya kan? Sudah didesain belum? Jangan-jangan datang ke lapangan bolanya nggak ada lagi. Baru sibuk beresin bolanya. Atau biasanya kalian gimana? Datang ya udah, kita nggak tahu, nggak pikirin bolanya, nggak pikirin perlengkapannya, nggak pikirin lapangannya. Banjir apa enggak, waktunya mulai berkurang. Kapan latihan? Gitu. Ukuran bolanya sesuai nggak sama mereka? Atau ada media lain nggak sebagai pengganti bola? Gampang guys, coaching itu guys. Karena ini kepelatihan dasar gitu ya. Saya mau ini jadi dasar yang paling kuat untuk kalian. Bagaimana mengelola kelas di latihan. Cone-nya yang besar, yang kecil, kita perlu ada nggak passing board misalnya. Lalu locker mungkin, ada alat latihan lainnya, skilastik gitu ya. Duduknya ada nggak. Tempat yang aman buat melaksanakan latihannya ada apa enggak. Tas-tas terkelola baik enggak. Nanti kalau ada barang yang hilang bagaimana. Gitu. Saya nggak mau teman-teman mahasiswa lulusan Fakultas Ilmu Keolahragaan gitu ya, atau ada teman dari Akornas ini, keluar dari sini coaching gitu ya, pas ketika coaching atau ngelatih, sembarang aja, sekedar melatih aja. Saya nggak mau. Ini yang saya tuh benci banget kalau misalnya kita dianggap, ya elah, katanya Fakultas Ilmu Keolahragaan, tapi coachingnya pas-pasan gitu. Nggak ada kesiapannya, nggak ada manual book-nya, nggak ada modulnya, nggak ada kurikulumnya. Saya nggak mau. Saya nggak mau nanti Rahman dicap gitu. Saya nggak mau nanti Daryl dilihat begitu. Saya nggak mau nanti Barnala juga dinilai begitu. Karena tentu ya nanti arahnya ke kita, para pembimbing, para pengajar, atau lembaganya nanti. So, berangkat dari sini saya mau kalian belajar nulis. Kalian belajar nulis, belajar coaching. Berikutnya cek jumlah mahasiswanya berapa, jumlah atletnya berapa, maksimal berapa rasionya ketika kamu kondak sama yang ada di lapangan, itu tidak ada. Karena apa? Karena hubungannya tadi sama standar kualitas tadi. Gitu. Saya mau kamu betul-betul mengerti tentang olahraga bola basket ini tentunya. Dan mampu bekerja sama dengan anak-anak di usia yang kelompok umur kamu. Bagaimana pendekatannya, bagaimana aspek psikologinya, kamu mengerti bagaimana karakteristik di usia segitu. Kalau memiliki jiwa pendidik, pastilah harusnya sih kita keluar dari sini emang dasarnya memang pendidik. Gitu. Tapi mana tanggung jawab kalian sama orang tua? Mana tanggung jawab kalian secara profesional terhadap anak didik kalian? Kalau progresivitas latihan, tadi itu kita bahas, saya tuh lagi menekankan kamu bagaimana menyusun progresivitas latihan. Apa ya, apa enggak, Diman? Betul nggak saya lagi nyusun itu? Kita lagi berusaha untuk nyusun itu, progresivitas. Iya, Kak. Betul kan? Jadi Iya. dari kelompok ini, Rahman punya, kalau kelompok umur ini kasihnya ini ya. Habis itu progresnya ini ya. Jadi jangan di awal-awal misalnya. Contoh, saya mau kasih anak didik kita yang namanya dribble di tempat gitu. Bertempat tangan bagaimana, terus segala macam. Habis itu gerakannya in and out cross atau crossover. Habis itu in and out cross. Habis itu in and out cross between leg. Tapi anaknya kelompoknya masih kelompok 5 tahun, 6 tahun. Ya mana mungkin mereka pegang bola dia takut misalnya. Ngerti nggak dasar pikirnya gitu? Sehingga tata laksana pendekatan kurikulum, modul, atau tahapan latihan pada kelompok umur itu betul-betul sesuai. Walaupun nanti di luar sana menariknya banyak mereka-mereka yang udah langsung tiba-tiba udah canggih sekali drillnya. Lupain, nggak apa-apa. Kita mulai dari betul-betul basic sport skill-nya tuh kita bangun maksimal. Paham? Itu kenapa Pak Iman dulu pernah bikin juga tentang kurikulum ini ya, kurikulum under 16 ini, dasarnya betul-betul fundamental basket.
nggak mikirin tentang menang kalah. Lupain mereka-mereka yang berpikir itu, tapi kita betul-betul bangun fundamental mereka. Ini rasio kita coaching, ini rasionya. Ada standarnya, ada aturannya. Gitu, coaches. Jelas ya? Nah, persiapan. Di persiapan, ini juga menarik nih. Jadi saya hilang. Ada yang kita sebut dengan pemanasan. Preparation ini dalam usahanya kita memberikan kesiapan ototnya, kesiapan sendinya, kesiapan tubuhnya dalam menghadapi tuntutan kerja yang lebih berat. Dan ini poin yang pertama adalah dengan pemanasan. Pemanasan, poin pertama. General Specific Warm-up, pemanasan. Poin-poinnya jelas. Walking, lunges, jogging, segala macam. Introducing preparation. Warm-up 5-10 menit. Selalu gitu. Nah, sebentar. Warm-up baru training sesi. Ini skemanya. Warm-up, technical, warm-up, baru berikut acaranya. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemanasan model, drilling. Ini jadi dasar juga dalam pendekatan latihan kita kepada kelompok umurnya. Kira-kira pemanasan apa yang diberikan kepada anak didik kita? Ini sudah jadi PR juga. Jangan kamu samaratakan sama mereka. Bisa jadi pemanasannya adalah fun games. Karena kelompok umur tertentu. Bisa jadi pemanasannya adalah ice breaking. Ya, bolehlah fun game juga. Atau pemanasannya model pemanasan yang menggambarkan tentang kekhususan kecabangannya. Misalnya ya sekarang kita games dulu. Basketball estafet misalnya melalui dua kaki, di antara dua kaki. Dapat idenya. Habis itu baru stretching. Tapi sebentar. Menurut Rahman, stretching dulu apa pemanasan dulu ya? Ini kan sering muncul nih, sering jadi pertanyaan. Pemanasan dulu apa stretching dulu? Man. Pemanasan dulu, Kak. Tapi bukannya sama ya, Kak? Nah, ini kita bahas. Nanti kita bahas. Supaya tahu urutannya. Nanti kita bahas. Habis ini saya mau bahas itu satu-satu. Saya perintilin satu-satu, guys. Guys, kalian tuh nggak ngerti ya. Saya mau ajak ini ya. Saya mau ajak betul-betul belajar menatanya. Cuma kok kayaknya nggak ada ketertarikan ke pelatihan ini nih. Nggak ada antusiasnya. Tugasnya kagak ada beres-beresnya. Gitu. Daril, menurut kamu pemanasan dulu atau stretch dulu, Daril? Stretch dulu, Kak. Stretching dulu. Nanti kita bahas. Marnala, pemanasan dulu apa stretching dulu? Menurut saya sih pemanasan dulu, Kak. Sekarang kita nanti sambil dengar aja. Baik, ini kita bahas nih. Satu hari saya diminta untuk jadi pembicara di Indonesian Basketball. Indonesia Muda Basketball Academy. Jadi saya di kelas webinar ini, contohnya masih Indonesia IMBB webinar nih. Topiknya fleksibilitas, pemanasan, peregangan, dan pendinginan. Apa dan bagaimana mereka dilakukan. Topiknya itu tadinya. Tapi yang sering muncul di lapangan. Mereka melakukan stretching dulu, banyakan.
Ya Daryl ya. Banyak kan mereka melakukan stretching dulu, habis itu baru mulai pemanasan. Line yang kedua yang warna hijau tua ini, fleksibilitas pemanasan peregangan peningan berapa lama dan bagaimana urutannya, itu juga jadi dasar kita. Fleksibilitas pemanasan peregangan dan pendinginan, metode apa yang paling tepat dilakukan? Ini juga harus kita berikan. Pendekatannya apa segala macam yang berhubungan dengan idenya kesiapan tubuh kita untuk melakukan itu. Untuk pendekatan kepada latihan inti. Yang terakhir yang hijau muda, fleksibilitas pemanasan, mana yang lebih dulu dilakukan? Ini yang sering jadi pertanyaan. Sepakat ya? 4 poin ini yang kita coba garis bawahi, kita kasih bold, kita kasih dasar dalam kita coaching. Ini kita udah masuk inti nih dari semua rangkaian kegiatan kita nih, materi-materi intinya. Habis itu kalian buat drillingnya, habis itu kalian buat modelnya, habis itu kalian buat formasinya, sedemikian rupa sehingga kalian punya buku saku yang luar biasa. Itu harapannya. Punya modul, punya buku pegangan. Rahman Basketball Handbook. Wih, keren banget gak tuh? Daryl Basketball Handbook. Itu harapannya. Marnala atau Sanggita Basketball Handbook. Ujungnya setelah kuliah ini kita punya masing-masing punya Basketball Handbook. Ujungnya. Mari kita lanjut. Dasar pikirnya gini. Fleksibilitas peregangan dan pemanasan bahkan pendinginan semua saling terkaitan kan? Iya kan? Fleksibilitas ya dia juga. Seolah-olah tuh dia juga. Fleksibilitas ya dia, peregangan ya dia juga, pemanasan ya dia juga, bahkan hingga pendinginan ya dia juga. Semua saling terkait atau berhubungan. Apa, mengapa dan bagaimana semua itu sebenarnya. Poin yang kedua, banyak ahli berpendapat dan cukup bervariasi pada hubungan antara fleksibilitas, pemanasan, peregangan hingga pendinginan dengan berbagai model atau penerapannya dalam latihan di lapangan. Mau pakai metode yang mana? Yang ketiga, fleksibilitas adalah di definisi. Yang ketiga, keempat, kelima adalah definisi. Fleksibilitas itu kemampuan melakukan gerakan persendian melalui jangkauan yang luas atau range of motion. Bagaimana melakukan tahapannya? Poin yang keempat, peregangan. Meningkatkan fleksibilitas peregangan otot hingga batas jangkauannya. Sehingga kontraksi tersebut akan membuat otot menjadi lebih fleksibel setelah dilepaskan atau rilis. Berapa lama setiap itemnya. Kan ini juga agak sedikit ya. Karena apa? Karena dianggap nggak penting, man. Karena dianggap nggak penting dari Manara. Bahkan sedikit banyak kita abai tentang pemanasan ini. Pendinginan ini, fleksibilitas ini. Apa iya apa enggak? Iya, Kak. Kita nggak lihat pemanasan ini. Kadang-kadang coach, ya udah. Kamu stretching dulu semuanya ya. Ini. Nggak dilihat, nggak diperhatikan. Sembarang aja. Bagaimana Rahman? Kamu hitung nggak pemanasan preparation ini? Cenderung abai, man. Hingga cooling down bahkan. Apa ya apa enggak? Iya, Kak. Kamu nggak lihat bahkan kamu nggak lihat kalau nggak salah sih, kalau saya lihat sih, saya perhatiin pemanasan mah nggak dilihat, pelatihnya asik ngobrol sambil ngopi di belakang. Kalau udah mulai baru intinya baru udah kayak dewa ada datang ke lapangan baru latihan intinya. Sementara pemanasannya dia siap apa enggak, ototnya terlatih apa enggak, atau ankle aja, amit-amit. Daryl. Sering nggak kita abai, Daryl? Pada Sering, konsep. Kak. Hah? Sering. Pada tatanan pemanasan, persiapan tubuh gitu ya, kita sama sekali kagak ada ngeliat-ngeliatnya. Bodoh amat tuh anak mau siap apa enggak, pentingnya taunya dia penting aja stretching. Dah. Tapi kita nggak kelola dengan baik. Kita nggak kelola dengan baik. Gitu guys. Oke, now. Pendinginan definisi udah. Yang terakhir tentang suhu, kapan dan di mana kita berolahraga berbeda. Di musim dingin tubuh kita menjaga sebagian besar aliran darah sehingga pemanasan akan memakan waktu lebih lama. Di musim panas dengan suhu lingkungan lebih tinggi, tubuh sudah setengah hangat dan otot kita kendur.
Sehingga ini jadi dasar pikir dalam mengelola latihan pemanasannya. Gitu ya. Semua ini. Oke. Mengerti dan memahami topik ini, kalian sebagai pelatih gitu ya, mengerti memahami topik ini, membantu banget kita sebagai pelatih mendesain program latihan yang efisien dan efektif berdasarkan kebutuhan atlet atau latihan kita di acara yang lebih beratnya lagi. Bahkan ekstrimnya lagi, kita nabung soal kemampuan ball handlingnya mereka, penguasaan bolanya mereka, basic skill-nya mereka, entah itu rebound, pivot, passing, shooting, bisa kita jadikan dasar dalam konsep pemanasan. Gitu guys. Tadi sudah teorinya. Di fleksibilitas, itu ada statis, ada balistik yang aktif. Ada metode pasif, ada PNF. Ini kalau konsep fisiknya kita pindahkan kalau punya atlet atau siswa kita yang bermasalah sama fleksibilitas. Tapi metode pengembangan fleksibilitas itu kira-kira gini modelnya. Bagaimana statis, bagaimana balistik, ini saya yakin kalian punya ininya. Yang misalnya statis ya gini doang sendiri, tarik sendiri. Terus yang balistik senam-senam, lompat-lompat, buka, tutup tangan, mantul-mantulin anggota badan, kanan, kiri, kaki swing, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, itu yang balistik. Yang pasif, dia bisa pakai handuk, dia bisa pakai tembok, dia pegangan besi, dia apa segala macam untuk meregangkan tubuhnya. Itu pasif. Sementara PNF, bantuan temannya. Kalau dia betul-betul, kalau si siswa, atlet kita betul-betul bermasalah sekali sama fleksibilitas. Itu fleksibilitas. Nah, faktor yang mempengaruhi fleksibilitas, yang pertama suhu, kedua usia, tingkat aktivitas, besarnya otot, struktur sendi, sama jaringan ikatnya. Ya. Pemanasan. Tadi fleksibilitas, sekarang pemanasan. Intinya pemanasan itu menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Sepakat? Poin yang kedua, meningkatkan suhu tubuh sebelum berolahraga, sehingga tubuh akan mulai beradaptasi dengan peningkatan intensitas gerakan fisik yang akan dilakukan yang lebih berat. Yang ketiga, poin yang ketiga, setiap anggota tubuh manusia, terutama otot, memerlukan adaptasi terhadap aktivitas tubuh. Sehingga diperlukan pemanasan terlebih dahulu. Ini saya mau jawab apa yang disampaikan sama Daryl. Bahwasanya Daryl selalu bikin stretching dulu ketimbang pemanasan. Biar jelas bedanya pemanasan sama stretching. Nah, manfaatnya menurunkan resistensi otot pada otot. Resistensi itu ketegangan lah, ya kan? Dengan kita bergerak terlebih dahulu, otot-otot kita jadi kendur, distribusi darah terjadi, gitu. Nah, sementara kalau kamu stretching dulu, dia belum apa segala macam, itu pasti kaku gila. Apalagi misalnya di suhu yang dingin. Bayangin orang-orang yang di luar sana, kalau dia nggak gerak-gerak dulu, itu ototnya kaku gila. Range-nya tuh sedikit pasti. Atau kita orang-orang Bogor, kalau aktivitas pemanasan yang nggak baik, biasanya kurang keluar keringat harusnya di awal. Di sini ditegaskan meningkatkan pengiriman oksigen karena efek Bohr atau suhu yang lebih tinggi memfasilitasi pelepasan oksigen dari hemoglobin ke bioglobin. Dan peningkatan aliran darah ke otot aktif meningkatkan reaksi metabolik sehingga perlu pemanasan terlebih dahulu. Ini manfaatnya, ini teori aja. Nah, tipe atau jenis pemanasan. Coach, ini kok pemanasan aja banyak banget aturannya ya. Ya begitu, Man. Kalau kita mau belajar tentang basic ya, gue mau lu tajam sekali. Gue mau dari lu tajam sekali mengupas satu-satu ini. Gitu. Jangan setengah-setengah, Mar. Jangan cuma sekadar asal lewat aja. Kita mau di sini kalian tajam sekali mengupas setiap modelnya, setiap metodenya, setiap drillingnya yang kita berikan. Kita akan kupas satu sesi latihan. Satu sesi latihan ini baru pada persiapan dan cooling down nanti. Belum pada inti. Inti itu saya mau berangkat dari kalian. Apa materi intinya? Apakah mau kita kasih semuanya? Apa mau kita kasih setengah-setengah? Nah, ini seninya nih.
Tapi kan itu harus ada padanannya, harus ada tuntunannya, harus ada progresivitasnya. Itu seninya dalam melatih nanti di teknik. Baik, pemanasan yang pasif. Sering kita lihat, mendengar gitu ya. Bahkan lihat mungkin masih ada di rumahnya, ada bantalan pelindung yang hangat pada otot tuh. Kamu tahu kalau di rumah-rumah tuh ada yang tulisan Cina tuh bantalan disetrum dulu, disetrum, terusnya ditempelin tuh hangat banget, taruh di leher warna merah. Kalau kamu suka lihat tuh, ada yang kayak gitu, itu pemanasan juga. Pemanasannya pakai kayak gitu biasanya. Atau manipulasi pada otot. Misalnya, kalau gue lihat Rahman atau Daryl kemarin tuh, mau main bola, cuma minta counterpan doang, diolesin ke lututnya, diolesin ke badannya, diolesin ke pinggangnya, diolesin ke betisnya, habis itu main. Berasa badannya udah hangat. Atau sering kalau kita lihat orang-orang tua di kampung-kampung mau main bulu tangkis, ya udah, mana bagi balsem geliga dong. Oles-oles sedikit, udah jadi pemanasan. Padahal cuma manipulasi doang. Apa iya apa enggak? Man, pernah Iya, nggak kamu lihat gitu? pernah Kak. Nah itu. Nggak betul-betul di straight baik, Daryl. Atau jangan-jangan lu kopi panas dong satu, biar panas di badan, biar enak nih misalnya, kopi panas. Tambah sebat dulu lah, makin panas tuh. Yang ada kongko, bukan olahraga lo yang ada lo. Kopi panas sama sebat jadinya nongkrong enak tuh di warung kopi. Bukan latihan. Tapi ya kira-kira gitu, ini pemanasan juga, tapi ya pasif. Tidak terjadi aktivasi pada sistem kardiovaskular kalau di anak olahraga kita. Ya kan? Kerja ototnya nggak dilihat kalau kita nggak gerak, man. Daryl, Marnala. Tapi ini tidak selalu soal praktis. Ada foam rolling juga. Masih ingat kalau misalnya ada foam rolling, tahu ya? Ada balok bulan itu kayak pipa paralon yang agak besar, diameter 10-15 cm atau 20 cm. Terus ada busa karetnya, pelindungnya supaya bantalan ototnya digini digesek-gesekin. Tapi idenya juga itu manipulasi dalam pemanasannya. Cuma sekali lagi, tidak ada aktivasi pada sistem kardiovaskular. Sampai sini paham nggak yang pasif? Man, Paham Kak? Daryl, Paham, Kak? Marnala. Paham, Kak. Oke, nah yang umum yang sering kita temukan, yang umum sering ditemukan adalah aktivitas gerak dasar. Kayak misalnya koordinasi, running, belum ini. Ini masih gerak-gerak senam-senam, bola, terus jogging, sepedahan, statis, di treadmill dulu sebelum ngangkat, ya kan? Ada tuh rotasi seninya digerak-gerakin. Gini-gini, walaupun receh gitu kan. Gini-gini, gini-gini, gini-gini. Apapun itulah idenya. Tapi dia dalam usaha untuk memanaskan daerah sekitar yang kita gunakan lebih berat lagi ototnya. Lalu yang ketiga ada pergerakan dinamis. Pergerakan seluruh badan dilakukan sambil bergerak, gerakan bouncing, memantu, gerakan swing, dan lain sebagainya. Atau ini disebut dengan general warm up. Yang khusus spesifik warm up, gerakan merupakan bagian dari kegiatan berikutnya seperti jogging sebelum berlari, gerakan senam pada lengan sebelum angkat berat tubuh bagian atas, misalnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Adalah contoh aktif dari khusus pemanasan. Contoh misalnya gini. Kalau misalnya di bola basket misalnya, gerakannya ada in and out move. Ada jab. Berarti kita perlu kaki kita gerakannya jab, pam. Sorry. Jab. Contoh. Mudah-mudahan kelihatan nih ya. Saya suka kasih urutan latihan ini. Kelihatan nggak nih rantai ini? Kelihatan Kak? Nah, misalnya kita mau football, in and out. Itu gerakan step side. Step side. Atau gitu. Nah, dua gerakan koordinasi itu adalah dasar dari gerakan kalau sekarang dikenal dengan step side, kalau kamu hafal, kalau kamu ngerti, yang udah advance tuh. Atau punch drag.
Kalau kamu udah paham ada gerakan dribble, pass track. Jadi dari dribble, mundur ke belakang, shooting misalnya. Nah, basicnya kan tentu gerakannya gerakan seolah-olah tuh tidak bola basket, tapi pendekatannya ke arah bola basket. Itu disebut dengan gerakan yang khususan dalam gerakan bola basket. Atau lateral move, atau defensive drill. Atau di bola basket nanti ada step back. Moving, step back. Atau di bola basket nanti ada negative step. Banyak banget. Atau di bola basket nanti ada ankle pop. Lompat, bouncing, 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 dua kaki stop, shooting. Atau gerakan pivotnya. Itu pemanasan. Berikutnya. Oh, sebelum berikutnya, sampai sini ada pemanasan, silakan. Ada pemanasan, ada pertanyaan, silakan. Kak mau nanya Kak, Iwan. tadi yang Kak Manto lakuin berarti kalau misalnya pakai ladder tuh sama aja nggak Kak atau gimana? Sama, sama. Nah, ini menarik soal ladder nih ya. Saya pernah tulis di dalam sebuah grup WA gitu ya. Grup WA doang sih, nggak terlalu penting. Tapi saya tulis. Title-nya ladder bikin gather. Ladder bikin gather. Karena hubungannya sih sama pendekatan pada bahwasannya kalau ladder itu harusnya ya, ini pun bisa kita tekankan. Tapi seringkali di anak-anak usia dini, kalau kita menggunakan ladder gitu ya, menggunakan ladder, kadang yang dia perhatikan adalah kolom-kolomnya, kotak-kotaknya ketimbang gerakannya. Tuh, satu. Kedua, mereka hanya menghafal modelnya. Lepas dia sambil melihat lantainya, dia menghafal modelnya. Dan terencanakan. Karena koordinasi yang ujungnya nanti akan hubungannya sama agilitas, semuanya itu tidak direncanakan bergeraknya. Terjadi begitu aja, ada yang jaga, dia pindah arah, ada gini-gini segala macam. Tapi basicnya iya dilakukan itu. Artinya, kalian bisa menggunakan ladder, baik, tapi kalau semua gerakan yang paling sederhana, sampai yang paling kompleksnya sudah baik, baru gunakan ladder. Kalau saya gitu. Jadi harus baik dulu motor geraknya, fundamental movement-nya, baru menggunakan ladder. Ladder itu kan nanti macam-macam modelnya ya. Ada yang bisa divariasikan, macam-macam. Kita bisa gunakan ladder macam-macam. Tapi kalau semua koordinasi sudah baik, gunakan ladder. Saya biasanya hanya menggunakan line. Saya biasanya hanya menggunakan pertama statis, terus dengan bergerak, baru dengan ladder di akhirnya. In and out, terus yang angkat paha tinggi, itu semuanya saya bikin normal. Saya bikin rata. Ini pedoman pemanasannya. Pedoman pemanasan umum. Rahman, sudah cukup jelas pemanasan ininya, jawabannya? Cukup Kak. Diril, Marnala, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih jelas Kak sampai saat ini. Oke, masih jelas. Ini kira-kira idenya pedoman pemanasan ya. Guys, ini nggak cukup kita satu semester juga bahas satu topik ini, guys. Ini mesti detail banget. Mas saya kok kasih tahu ke saya kalian ya, motivasi kalian, apa semangat kalian gitu ya. Saya nggak ada aura dari kalian tuh yang mau bener-bener serius di coaching nih. Jangan-jangan saya salah. Kasih tahu kalau saya salah deh sama kalian. Kalian tuh bener-bener serius mau melatih gitu loh. Mau melatih dengan dasar yang baik. Gitu. Kalau itu benar-benar keluar dari kalian gitu ya, harusnya kayak gini-gini tuh kalian tuh betul-betul siap semuanya gitu. Betul-betul dipelajari, betul-betul dipahami. Periode pemanasan umumnya dapat terdiri dari 5-10 menit biasa dikasih gitu. Periode pemanasan spesifik 8 hingga 12 menit pergerakan dinamis. Menambah intensitas dan atau durasi ketika kebugaran meningkat. Kalau seorang pelari, pemanasan terbaik adalah jogging ringan.
Jika melakukan latihan seni bela diri, pemanasan juga harus mencakup beberapa tendangan ringan dan pukulan. Jika melakukan latihan berat beban, rotasi dasar tubuh, leher, dan kaki akan membuat darah lebih mengalir. Artinya, spesifik dapat diberikan. Jika akan mengangkat beban, lakukan beberapa lift dengan beban yang sangat ringan. Kalau main beban, ya bikin yang kecil-kecil dulu. Baru itu basic. Bahkan di beberapa kesempatan saya mengikuti webinar, seminar gitu ya, bahkan ikut pelatihan langsung pada ahlinya gitu ya. Itu di latihan di gym terutama gitu ya. Ada latihan yang pemanasan yang mengarah pada spesifik gerakan. Shoulder slide, nyender tembok, itu sakit sekali badan. Kalau nyender ke tembok, tangan kalian semua nempel di tembok, terus slide. Itu berasa sekali. Nah, ini akan ada hubungannya dengan shoulder. Lalu mau band press kita disuruh bikin 3 gerakan dengan 5 model, misalnya push up, narrow push up, medium, wide, split push up kanan kiri. Itu diberikan modelnya untuk pemanasan. Berikut juga kaki, di kaki squat, tadi bikin narrow squat, medium, wide, split squat. Terlalu banyak yang kalian mesti ini, tapi kalian tuh betul harus pelajari satu-satu detail. Gitu. Ini berapa lama pemanasan ini terus sangat relatif bergantung kepada tingkat keterlibatan kita dalam olahraga khusus dan kehususan latihan minimal 10 menit. Gitu. Relatif itu juga dipengaruhi sama kalau bisa karena latihan kita 2 jam gitu ya. Kalau bisa latihan 2 jamnya maksimal, 10 menitnya di awal. Kita cari tempat lain sehingga nggak memakan waktu latihan kita gitu. Jadi kan bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Sehingga pemanasan nggak berkembang percuma. Pemanasannya sederhana harus terdiri dari jogging 5 menit, 5-10 menit, terus untuk peningkatan suhu tubuh 10-15 menit, latihan pegangan statis, dan lain sebagainya. Marnala, ini udah hampir 1 jam, kamu stretching jangan lupa, supaya jangan kaku-kaku, gitu. Relax, crossing. Di online itu luar biasa, gitu. Kalian di depan ini tuh, kalau nggak gerak-gerak, duduk doang sejam setengah, berasa, man. Gitu. Mending materinya juga bikin pusing kan. Padahal ringan ini kan, ringan. Tapi ternyata ada aturannya, man. Ya kan? Materinya ringan nggak nih, man? Kalau dilihat sih ya ringan, Kak. Receh kan? Tapi ternyata ada ininya, ada panduannya, ada pedomannya. Receh nggak nih, Marnala? Receh kan. Sederhana, receh banget. Tapi seringnya abai, bukan begitu, man? Seringnya Iya. abai, bukan kita. Receh, seringnya abai. Bahkan kalau saya kasih lihat pendinginan, berikutnya pendinginan ya, latihan sederhana dari harus pendinginan ini nanti besok kita ingetin saya tentang pendinginan, ini jangan dibahas dulu, saya mau bahas tentang pemanasan. Oke, nanti pendinginan ingetin saya ya, soal pendinginan kita bahas nanti. Sekarang masih topiknya soal persiapan, pemanasan, inti, nanti pendinginan ingat. Pembahasan lebih lanjut tentang fleksibilitas peregangan pemanasan pendinginan di dalam seksi latihan gitu ya. Pemanasan dari setiap definisi dan bagaimana dilakukannya ini tadi udah kita bahas di atas. Ya kan? Apa itu pemanasan, apa itu pendinginan, apa itu peregangan gitu ya. Kita lihat pemanasan dari struktur latihan. Tadi juga udah kita singgung struktur latihan ini, kita checklist. Barang ini kita checklist struktur latihan, idenya di awal, pemanasan. Ini masih topik soal pemanasan apa peregangan terlebih dahulu. Deril. Gitu ya. Yang ketiga, informasi dari beberapa ahli terkait mana yang lebih dahulu dilakukan pemanasan atau stretching. Ini pertanyaan saya tadi. Yang keempat, metode latihan dalam menerjemahkan fleksibilitas, peregangan, dan pemanasan dari berbagai ahli, sumber, dan pengalaman yang saya berikan. Ketiga, video latihan dari berbagai versi. Ini tadi soal struktur, kita udah bahas, bahwasanya di atas ada warm up semuanya. Warm up, di sini warm up, di sini warm up, di sini warm up. Nah, berikutnya adalah definisi atau jurnal-jurnal tentang peregangan sebelum pemanasan. Dari sini jelas diberitahukan bahwa gitu ya, kalau kamu peregangan dulu sebelum pemanasan,
itu menurunkan tingkat kekuatan pada squat atau lower body stability, stabilitas pada lower body hingga 22%. Riset ini dilakukan 104 studi tentang ini. Jadi kalau static stretch itu menurunkan secara keseluruhan kekuatan otot hingga 5,5%. Ini dia. 104 studi menunjukkan tentang static stretch itu menurunkan overall strength. Static stretch di awal. Itu kenapa perlu pemanasan. Mudah-mudahan Daryl paham nih. Jadi harus pemanasan dulu, Daryl. Berikutnya, jurnal peregangan sebelum pemanasan masih. Michael Boyle dalam bukunya ya New Functional Training for Sport, that static stretch has gone. Udah nggak ada lagi. From being the best way to warm up to being something no one should ever do again. Tahun 80-an juga static stretching before exercise could decrease muscle power. Nurunin daya ledak otot. Bahkan beberapa olahraga seperti halnya sepak bola gitu ya. Ini sama sekali mereka udah nggak mau lagi sebab riset support. Ini nggak mau pakai lagi static stretch. Sebab ini tadi. Tapi bagaimanapun, ya beberapa riset juga suggest that static stretch had been found effective increase flexibility and range of motion. Memang ada juga yang bilang bahwasannya static stretch ini, dan biasanya saya suka berikan di akhir nanti di pendinginan. Tuh, for cooling down. Sampai sini paham dulu nggak? Guys, sang kita jangan dulu dibiarin, sang kita dengar aja. Lagi bantuin nyokapnya tuh luar biasa. Saya senang kalau ada mahasiswa kita, ada anak-anak kita tuh bantuin orang tuanya tuh, saya tuh appreciate banget, bangga banget saya. Tapi Rahman, Daryl, Marnala, ini dua orang ini tolong bantu mereka ya, si Bella sama siapa gitu, Rian atau siapa saya lupa namanya tadi. Nggak hadir-hadir deh. Kasihan mereka. Ya sampai sini cukup jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas ya. Jadi nyambung nggak nih sama tugas kemarin sama yang mau saya coba kasih ke kalian dalam coaching? Itu dulu deh. Nyambung nggak? Kita mau ngapainnya nyambung nggak? Daryl? Nyambung, Kak. Saya tuh lagi ajarin kalian bagaimana memulai latihan sekarang. Ya kan? Rahman. Ya kan? Saya lagi ajarin kalian bagaimana memulai latihan. Gimana, Man? Sampai sini. Cukup jelas ya? Jelas, Kak. Ini beberapa definisi-definisi atau beberapa jurnal-jurnal, beberapa teori-teori kenapa pemanasan diperlukan terlebih dahulu ketimbang peregangan. Bahkan ketika kesalahan stretching sering terjadi karena pemanasan yang baik. Ini juga dari beberapa ini dynamic stretch. Kenapa pemanasan perlu sebelum peregangan? Ini juga banyak sekali dasar-dasar atau penelitian-penelitian jurnal-jurnal yang mengharuskan kita melakukan pemanasan sebelum peregangan. Mudah-mudahan setengah jam ke depan kita bisa bahas ini satu-satu nih. Luar biasa ini. Oke, nah. Metode latihan. Metode latihan dalam menerjemahkan fleksibilitas peregangan pemanasan dari berbagai ahli, sumber, dan pengalaman saya. Yang pertama ada namanya RAM. Yang kedua ada namanya BABS. Yang ketiga ada namanya ICE, Visualized Stretching. Yang keempat itu pengalaman saya. Pengalaman saya dalam konteks stretch. RAM, Raise Active Mobilize Potentiate.
Pernah dengar ini nggak? Belum Kak. Daryl, Belum Kak. Marnala, Belum Kak. bagus banget berarti buat kalian nih. Ini akan saya ulang-ulang terus, si mengerti. Bagus banget buat kalian. Ada ini ternyata, guys, ada RAM ini. Jadi mudah-mudahan ini jadi hal baru, jadi hal menarik buat kalian dalam kondak atau dalam memimpin latihan. Apa itu race? Fase ini menurut ahlinya, menurut si pembuat ini, menurut si penulis ini, meningkatkan suhu tubuh, detak jantung, sama seperti idenya pemanasan. Meskipun ini adalah praktik yang umum, metode yang digunakan mencapai seringkali mewakili memungkinkan pemborosan terbesar waktu latihan yang berharga. Banyak program. Dengan jogging umum di sekitar lapangan masih menjadi seringkali. Contoh gini, ini kenapa mesti pakai race? Race-nya disesuaikan banget, jarak apa segala macam. Tapi seringkali kita temukan gitu ya. Daryl, Marnala. Frit, kumpul. Ya, pemanasan dulu. 70 putaran. Lapangan basket misalnya. Zaman dulu masih pernah dengar nggak? Lu disuruh lari dulu keliling lapangan. 55 putaran ya. Masih ingat nggak? Masih sering nggak sama pelatih lu? Masih Kak. Masih Kak. Keliling lapangan bola, lapangan basket. Lapangan Monas, mati lu. Kelar kagak, pemanasan udah capek duluan. Keliling Istora misalnya. Tapi itu pandangan umum yang sering kita temukan kan. Tapi mudah-mudahan sekarang sih udah jarang ya kayak gitu ya. Udah mulai lebih spesifik lagi, udah mulai lebih tajam lagi ke latihan basket ya ketimbang kayak gitu. Yang kedua ada active and mobilize. Untuk mengaktifkan kelompok otot khusus pada cabang olahraganya. Sebenarnya kalau dengan video nanti lebih bagus, lebih paham lagi. Yang kedua, untuk mobilisasi pergerakan utama pada gerakan cabang olahraganya dalam berolahraganya. Itu mobilize, aktif mobilize. Terakhir potentiation atau potentiate. Tujuan utamanya dan yang paling umum adalah untuk meningkatkan kecepatan ketika di mana atlet dapat melakukan kegiatan latihan atau pertandingan mereka pada tingkat yang maksimal. Tujuan kedua dan yang paling tidak umum adalah untuk memilih aktivitas yang dapat berkontribusi pada efek super maksimal, di mana aktivitas yang dipilih berkontribusi pada peningkatan efek kinerja melalui pemampatan SP pasca aktivasi potensiasi. Apa ini? Mari kita lihat. Kesimpulannya gini. Sebentar, kita lihat videonya dulu ya. Maaf, videonya nggak ada di sini. Sebentar. Kelihatan gambarnya? Kami lihat ya. Ini race. Padahal sebenarnya sederhana, tapi ketika ini jadi hal baru kan, race. Oh, sama aja sebenarnya. Tapi kan jadinya ini ya. Active and mobilize, modelnya gini kira-kira.
Potensial series screen. Gitu. Video ini nggak ada ya. Bentar. Sebentar kok nggak muncul. Oh ini dia. Kelihatan nggak layarnya? Guys, Kelihatan nggak? oke. Ini contoh yang paling masuk akal. Maksudnya yang memang aktivasi di lapangannya. Ini idealnya race. Melihat ya. Bahkan di model pendidikan lain juga, anak-anak, pemanasan bisa desain model macam-macam apa aja. Bahkan ada beberapa model lain. Saya nggak mau kalian melakukannya tanpa struktur yang baik, tanpa teknik yang paham maksudnya. Oh, ada juga yang di cabang olahraga lainnya. Oh, sayangnya nggak muncul di sini. Saya kepotong-potong. Ini basketnya. Ini udah pernah lihat ya?
Ini tim nasional kita ketika kita lagi TC di sana, di Amerika. Ya, kira-kira model pemanasan kita kayak gini. Agak sedikit kusut, lalu diberikan pendekatan khusus supaya mereka melakukannya betul-betul maksimal. Gitu. Jadi contoh. Kita ulang ya. Ketika anak didik kita gitu ya melakukan aktivitas gerakan high knee misalnya, gerakan high knee-nya nggak maksimal. Si pelatih asing ini pinter banget. Akhirnya dia desain angkat pahanya. Dia angkat pahanya dengan melakukan gerakan. Dia sampai sini paham? Betapa pentingnya high knee, betapa pentingnya koordinasi yang dia desain supaya anak-anaknya tuh melakukan aktivitasnya dengan serius, aktivitasnya dengan baik, dengan teknik yang baik. Sampai segitu detailnya. Bahkan meletakkan tangan di atas sendiri pun poin penting. Lihat kakinya tangannya nyampe. Stretching kakinya maksimal. Bayangin ya, kita abai, kita cuma sekedarnya, mereka di nasional dipaksa lagi untuk melakukan aktivitas yang lebih jauh tentangnya. Gitu, coaches. So, kebayang kalau lu ngelatih pas-pas gitu ya, cuma sekedarnya, apa jadi anak-anak kita nanti di nasional? Marnala. Jadi apa nanti bakat-bakat kita nanti kalau lu yang latih cuma sekedarnya? Nih tanda-tanda udah mulai mau udahan nih kuliah nih. Mulai garuk-garuk nggak jelas, pusing-pusing nggak jelas. Ya itu memang kuliah efektif apalagi dengan offline gini ya. Sejam setengah cukup, gue rasa nggak sampai 4 jam lah. 4 jam pelajaran gitu. Bego kita lama-lama kalau kita banyakin terus. Air seember suruh taruh segini kan, kopi seember suruh taruh di segini, tumpah yang ada banyaknya, sayang. Lebih baik sedikit-sedikit tapi mantap. Gitu ya. Sementara sampai sini dulu deh, saya udah ngeliat kalian tuh pusing banget, boring banget, bete banget gitu, udah ngeliat muka-muka nggak jelas gitu ya. Tapi mudah-mudahan sedikit ada kebermanfaatannya dari cuma sedikit doang nih, Man. Tapi jangan dianggap sedikit ini hanya lewat gitu aja. Mudah-mudahan dari tadi serangkaian, dari awal tadi kita diskusikan, saya berharap kita punya sedikit dari introduksi, pemanasan dari sisi latihan, belum ke inti nanti. Inti mau saya bongkar, tapi setelah kalian bikin dulu. Tapi ini kalian nggak bikin-bikin bagaimana? Minggu depan masih jadi ya? Siap, Kak. Handbook. Marnala Basketball Club. Gokil. Marnala bikin klub basket. Gitu kan jadinya, dengan kurikulum dan modul standar Hermanto misalnya, standar internasional. Gila kan jadinya, keren gitu. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Walaupun cukup singkat gitu ya, mudah-mudahan dapat dipahami gitu ya. Cukup jelas dalam memahaminya.